Surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun kewajiban perpajakannya adalah daftar, hitung, bayar, dan lapor. Pelaporan SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembaharuan cara penyampaian SPT ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT. Kemudian, dalam penyampaian SPT wajib pajak terbagi atas dua tahapan, yaitu tahap persiapan SPT dan tahapan penyampaian SPT. Pada tahapan persiapan SPT, wajib pajak akan mempersiapkan lampiran atau dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang disyaratkan. Terdapat 3 bagian dalam tahap persiapan SPT wajib pajak. Pertama, mempersiapkan faktur pajak yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan SPT masa PPN. Kedua, mempersiapkan bukti pemotongan pajak atau e-Bupot untuk dokumen pendukung SPT masa PPH. Ketiga, laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto atau e-statement untuk dokumen pendukung SPT tahunan PPH. Setelah wajib pajak melakukan persiapan SPT, selanjutnya wajib pajak dapat melanjutkan pada tahap penyampaian SPT. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau menggunakan formulir kertas. Wajib pajak yang penyampaian SPT melalui kertas dilakukan dengan cara datang langsung ke KPP atau mengirim formulir melalui pos, ekspedisi atau kurir yang ditujukan ke UPDDP. Formulir kertas hanya digunakan oleh SPT tahunan PPH orang pribadi dengan status kurang bayar atau nihil dan usahawan dengan kriteria tertentu. Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui situs portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Adapun tahapan penyampaian SPT secara elektronik adalah dimulai dari pemilihan kanal pelaporan, baik menggunakan portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dilanjutkan dengan input jenis SPT yang akan digunakan, baik itu SPT masa atau SPT tahunan, serta status wajib pajak. Kemudian, pembuatan SPT masa atau SPT tahunan, prepopulated, dan mengisi data lainnya. Setelah itu, lakukan validitas data melalui sistem yang telah tersedia. Dilanjutkan dengan klik bayar dan lapor, sekaligus membuat kode billing. Dan terakhir, penerbitan tanda terima. Pada sistem sebelumnya, sering terjadi kendala yang dialami oleh wajib pajak saat menyampaikan SPT. Di antaranya adalah banyaknya aplikasi dalam penyampaian SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan pada aplikasi tersendiri. Bukti potong atau pungut tidak seluruhnya terintegrasi dengan laporan wajib pajak. Saat ini, wajib pajak menyampaikan SPT dengan mudah dan efektif pada portal wajib pajak. Apa saja yang baru pada penyampaian SPT saat ini? Yuk cari tahu. Pada sistem aplikasi terbaru, terdapat fitur perhitungan angsuran PPH pasal 25. Pada portal wajib pajak, tersedia menu perhitungan PPH pasal 25 yang dapat digunakan oleh wajib pajak bursa, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB, SPOP disampaikan melalui sistem, disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor atau subsektor dari objek pajak. SPOP akan tersedia secara sistem di tahun berikutnya, dan wajib pajak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non-PKP, atau pemungut PPN PMSE, aplikasi tidak hanya bisa diakses oleh PKP saja, namun bisa diakses juga oleh non-PKP, PKPDM, dan pemungut PPN. Nomor seri faktur pajak tersedia secara sistem dan otomatis terdapat pada satu aplikasi. Kompensasi pajak masukan akan terisi secara otomatis, sistem akan menyediakan informasi saldo kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPH pasal 21 atau 26. Perhitungan PPH pasal 21 menggunakan tarif efektif dan lebih sederhana, sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan perhitungan. Bagi wajib pajak yang melakukan pemusatan, wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Untuk menu e-SPT, penyampaian SPT PPH 21 atau 26, wajib pajak tidak perlu melakukan update aplikasi SPT masa PPH, pasal 21 atau pasal 26, karena telah terintegrasi pada aplikasi e-Bupot. Bagi wajib pajak yang akan menggunakan SPT PPH unifikasi,
Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, pembuatan kode billing untuk seluruh jenis SPT PPh melalui menu SPT. Kemudian, untuk penggunaan SPT untuk instansi pemerintah dan non-pemerintah menggunakan aplikasi SPT yang sama. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan PPh Badan. Untuk pengisian SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban yang diisi oleh wajib pajak. Untuk laporan laba rugi telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1, yang secara langsung terisi pada laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Selanjutnya, seluruh bukti potong atau pungut yang dibuat oleh pemotong atau pemungut telah terekam secara sistem pada SPT tahunan. Kemudian, pada proses penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk formulir SPT tahunan orang pribadi, hanya tersedia satu formulir SPT tahunan dan diisi mulai dari induk, kemudian dilanjutkan pada lampiran yang dipersyaratkan. Seluruh bukti potong atau pungut PPh telah tersedia secara sistem, termasuk dalam bukti potong yang diterima oleh satu kesatuan keluarga. Tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Demikianlah penjelasan singkat tentang pelaporan SPT wajib pajak pada sistem inti administrasi perpajakan. Mudah kan? Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200.